Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Faranina Yulian dalam mata kuliah Kalkulus Diferensial. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri. Definisi fungsi sinus dan kosinus. Misalkan T bilangan real yang menentukan titik P dalam kurung X, Y seperti ditunjukkan di atas, maka sin T sama dengan Y dan cos T sama dengan X. Definisi nilai tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Tangen, kotangen, sekan, dan kosekan sudut T berturut-turut ditulis tan T, kot T, sek T, dan kosekan T didefinisikan sebagai tangen T sama dengan sinus T dibagi dengan kosinus T. Kotangen T sama dengan kosinus T dibagi sinus T. Sekan T sama dengan 1 per kosekan T. Kos T. Kosekan T sama dengan 1 per sin T, sinus T. Sifat-sifat dasar sinus dan kosinus. 1. Berdasarkan definisi fungsi trigonometri, Y sama dengan sinus T dan X sama dengan cos T, kosinus T. Diperoleh X lebih besar sama dengan negatif 1 dan X lebih kecil sama dengan positif 1. Dan Y lebih besar sama dengan negatif 1, Y lebih kecil sama dengan positif 1. Sehingga nilai mutlak dari sin T lebih kecil sama dengan 1 dan nilai mutlak cos T lebih kecil sama dengan 1. Yang kedua, karena T dan T tambah 2P menentukan titik P dalam kurung X, Y yang sama sehingga diperoleh sinus dalam kurung T tambah 2pi sama dengan sinus T dan cos dalam kurung T tambah 2pi sama dengan cos T. Dari sifat 2 dikatakan bahwa fungsi sinus dan kosinus adalah periodik dengan periode 2pi. Pengertian fungsi periodik adalah jika fungsi f yang didefinisikan dengan y sama dengan f pada x terdapat suatu bilangan positif p sehingga f pada t tambah p sama dengan f pada t. Untuk setiap t anggota himpunan DF, maka f disebut fungsi periodik. Bilangan p terkecil yang memenuhi sifat itu disebut periode fungsi f. Yang keempat, setiap bilangan real T dan negatif T berturut-turut menentukan titik dalam kurung X, Y dan X, negatif Y. Kedua titik tersebut simetri terhadap sumbu X, sehingga koordinat X-nya sama dan koordinat Y-nya berbeda tanda. Akibatnya diperoleh sinus dalam kurung negatif T sama dengan negatif sinus T dan kosinus dalam kurung negatif T sama dengan kosinus T. Dengan kata lain, sinus adalah fungsi ganjil dan kosinus adalah fungsi genap. Situasi tersebut diperlihatkan pada gambar berikut. Yang kelima, setiap bilangan real T dan pi per 2 dikurangi T menentukan titik dalam kurung X, Y dan dalam kurung Y, X. Kedua titik tersebut simetri terhadap garis Y sama dengan X sehingga koordinat-koordinatnya saling bertukar. Akibatnya diperoleh sinus dalam kurung pi per 2 dikurangi T sama dengan kosinus T. Dan kosinus dalam kurung pi per 2 kurangi T sama dengan sinus T. Yang keenam, karena fungsi Y sama dengan sinus T dan X sama dengan kosinus T didefinisikan pada lingkaran satuan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Maka kosinus kuadrat T tambah sinus kuadrat T sama dengan 1. Grafik fungsi sinus dan kosinus. Perhatikan fungsi f pada x sama dengan sinus x, df sama dengan r,
RF sama dengan interval tertutup dari negatif 1 sampai positif 1. Untuk setiap X anggota himpunan DF berlaku sin dalam kurung negatif X sama dengan sin X, dan sin dalam kurung X tambah 2 K pi sama dengan sin X, di mana K anggota himpunan bilangan Z. Selanjutnya, perhatikan pula fungsi G pada X sama dengan cos X, DG sama dengan R, RG sama dengan interval tertutup dari negatif 1 sampai positif 1. Untuk setiap X, anggota himpunan DG berlaku cos dalam kurung negatif X sama dengan cos X, dan cos dalam kurung X tambah 2 K pi sama dengan cos X, di mana K anggota himpunan bilangan Z. Berdasarkan sifat-sifat tersebut diperoleh tabel nilai sinus dan kosinus berikut. Nah, ini nilainya X-nya kita tentukan dulu dari 0 sampai dengan pi, di mana pi-nya adalah 180. Berarti kalau pi per 6 adalah 180 per 6. Nah, di sini berarti 30 derajat. Nah, di sini kita mencari nilai sin X. X-nya kita masukkan, ini 0 derajat, maka sin 0 adalah 0. Sin 30 adalah setengah, kemudian sin 180 per 4 itu mulai 30 ya. Yaitu setengah akar 2 dan seterusnya sampai dengan 0 pi-nya ya. Selanjutnya cos X-nya adalah cos 0 adalah 1, kemudian pi 180 per 6 di sini adalah setengah akar 3. Lalu kemudian di sini dicari satu persatu dengan sesuai dengan derajatnya atau sudutnya sehingga sampai dengan negatif 1. Nah, sesudah didapatkan tabel, kita masukkan ke dalam titik-titiknya di Kartesius ya, bisa kita gambar grafiknya. Nah, ternyata grafiknya ini ada bentuk yang garis hitam adalah Y sama dengan cos T, garis biru Y sama dengan sin T. 4 hal dapat diperhatikan dari grafik-grafik ini. Yang pertama adalah sin X dan cos X, keduanya berkisar dari negatif 1 sampai positif 1. Kedua grafik berulang pada interval yang berdampingan di sepanjang 2. Ketiga, grafik Y sama dengan sinus X simetri terhadap titik asal, dan Y sama dengan kosinus X simetri terhadap sumbu Y. Jadi, fungsi sinus adalah ganjil dan fungsi kosinus adalah genap. Yang keempat, grafik Y sama dengan sinus X sama seperti Y sama dengan cos X, tetapi digeser kesatuan ke kanan. Periode dan amplitudo fungsi trigonometri. Fungsi f dikatakan periodik jika terdapat suatu bilangan p sedemikian rupa sehingga f pada x tambah p sama dengan f pada x untuk semua x dalam daerah asal v. Bilangan f, bilangan positif terkecil p yang demikian disebut periode f. Fungsi sinus adalah periodik karena sinus pada x tambah 2pi sama dengan sinus x untuk semua x. Juga benar bahwa sinus pada x tambah 4pi sama dengan sinus pada x kurangi 2pi sama dengan sinus pada x tambah 12pi sama dengan sinus x. Untuk semua x, jadi 4pi, negatif 2pi, dan 12pi semuanya merupakan bilangan p dengan sifat sinus pada x tambah p sama dengan sinus x. Periode didefinisikan sebagai bilangan positif terkecil p yang demikian. Untuk fungsi sinus, p positif terkecil dengan sifat bahwa sinus pada x tambah p sama dengan sinus x adalah 2pi. Karena itu kita katakan bahwa fungsi sinus periodik dengan periode 2pi.
Fungsi kosinus juga periodik dengan periode 2pi. Fungsi sinus pada AT mempunyai periode 2pi per A karena sinus buka kurung A buka kurung T tambah 2pi per A tutup kurung sama dengan sinus buka kurung A kali T tambah 2pi sama dengan sinus dalam kurung A kali T. Periode fungsi kosinus pada A kali T juga 2pi per A. Contoh 1, berapa periode fungsi berikut? Sinus 2pi T. Karena fungsi sinus dalam kurung 2pi T berbentuk sinus A kali T dengan A-nya 2, maka periodenya adalah P 2pi per 2pi sama dengan 1. Fungsi kosinus 2T berbentuk kosinus AT dengan A-nya 2. Jadi periode dari kosinus 2T adalah P sama dengan 2pi per 2 sama dengan pi. Kemudian yang terakhir, fungsi sinus 2pi T per 12 mempunyai periode sama dengan 2pi per 2pi per 12, maka hasilnya adalah 12. Jika fungsi periodik mencapai suatu minimum dan maksimum, kita definisikan amplitudo A sebagai setengah jarak vertikal antara titik terendah dan titik tertinggi pada grafik. Contoh 2, carilah amplitude fungsi periodik berikut. Nah, yang A, karena daerah hasil fungsi sinus 2pi T per 12 adalah interval tertutup negatif 1,1, maka amplitudenya adalah A sama dengan 1. Kemudian yang B, fungsi 3 cos pada 2T akan mengambil nilai mutlak negatif 3 yang terjadi ketika T sama dengan plus minus pi per 2, plus minus 3 pi per 2 dan seterusnya sampai 3. Yang terjadi ketika T sama dengan plus minus pi, plus minus 2pi dan seterusnya. Karena itu amplitudo A adalah 3. Fungsi 50 tambah 21 sin dalam kurung 2pi T per 12 tambah 3. Mengambil nilai mutlak negatif 21 sampai positif 21. Jadi 50 tambah 21 sin dalam kurung 2pi T per 12 tambah 3 mengambil nilai mutlak 50 kurangi 21 sama dengan 29 sampai 50 tambah 21 sama dengan 71. Karena itu amplitudenya adalah 21. 4 fungsi trigonometri lainnya. Di sini ada tangen T, dia sin T per cos T, kotangen T sama dengan cos sinus T per sinus T. Sekan T sama dengan 1 per cos sinus T, kosekan T sama dengan 1 per sinus T. Nah, kita lihat contoh 3. Perlihatkan bahwa tangen adalah fungsi ganjil. Nah, penyelesaiannya di sini tangen dalam kurung negatif T sama dengan sinus negatif T per kosinus negatif T sama dengan negatif sinus T per kosinus T sama dengan tangen T. Kemudian contoh 4, buktikan bahwa yang berikut ini adalah identitas. Nah, ini ada suatu persamaan ya. 1 tambah tangen kuadrat T sama dengan sekan kuadrat T. Nah, di sini kita kerjakan, kita hitung apakah benar ini berlaku. Nah, ternyata tangen kuadrat T setelah kita ganti dengan yang tadi identitasnya dengan sinus kuadrat T per kosinus kuadrat T, kemudian kita kalikan sehingga hasilnya menjadi kosinus kuadrat T tambah sinus kuadrat T per cos kuadrat T itu sama dengan 1 per kosinus kuadrat T, dan hasil ini itu sama dengan sekan kuadrat T. Jadi terbukti pernyataan 1. Kemudian sama untuk pernyataan 2 juga kita masukkan atau kita ganti kotangen kuadrat T-nya dengan kosinus kuadrat T per sinus kuadrat T, kemudian kita kalikan dan kita jumlahkan sehingga hasilnya jadi 1 per sinus kuadrat T sama dengan kosekan kuadrat T. Nah, ini bisa dirubah-rubah itu berdasarkan identitas ya. Selanjutnya, hubungan terhadap trigonometri sudut. 180 derajat itu sama dengan pi radian ekuivalen dengan 3,1415927 radian. Kemudian 1 radian ekuivalen dengan 57,29578 derajat. 1 derajat ekuivalen dengan 0,0174533 radian. Ya, terima kasih. Itu adalah pemaparan untuk materi fungsi trigonometri. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa dibahas di e-learning maupun di WhatsApp group.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.